Bisa kita mulai sekarang? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi Bu. Bu. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Ini lengkap ya? Personilnya lengkap ya? Lengkap Bu, lengkap. Lengkap. Oke. Lengkap Bu. Oke, kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah perancangan sistem kerja dengan topik materi tentang antropometri. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa absensi sudah saya share di e-learning. Mohon segera absensi. Saya buka sampai jam 23 malam. Minggu kemarin yang tidak absen Puput, si Deli, Puput siapa sama Frankie kalau nggak salah. Itu kemana ya? Atau memang lupa? Ada Bu, saya perasaan absen. Ada ya? Biasanya itu Bu, mereka udah absen tapi nggak nganu Bu, nggak kerekam sama itunya situsnya Bu. Kemarin saya juga gitu Bu di perkuliahan Bu Yaning Bu. Nggak kerekam entah masalah server atau apa Bu, tapi udah save record gitu. Tapi ternyata hari selanjutnya saya cek nggak masuk Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang jelas absensi sudah saya buka dari jam 8 tadi. Nanti kalau pas agak lenggang waktunya silakan kalian absensi ya untuk mata kuliah perancangan sistem kerja. Ini sudah minggu keempat, sudah 1 bulan kita mulai perkuliahan, nggak terasa ya sudah minggu keempat. Oke, minggu kemarin tentang apa ya saya materinya ya? Halo? Yang itu. Apa? Tentang apa? Jangan-jangan tidak buka materi yang saya share di e-learning ini, jangan-jangan. Halo? Langsung pada di... Buka Bu. Saya buka cuman lupa Bu. Serius. Bener. Deli kenapa itu Serius. di mute? Bu, enggak. Jangan di mute semua ya, jangan di mute biar ada interaksinya, oke? Enggak Bu, kalau misalkan enggak deh Bu. Ya Bu. Gimana? Enggak Bu, nanti aja Bu. Oke. Ini kayaknya Bu, kalau setiap Zoom saya rekam terus masukin di YouTube, lumayan ya Bu. Ada yang lucu-lucunya. Iya, ini sudah saya record ini. Nah, oke Bu, ntar saya minta ya Bu. Oke, nanti di channel YouTube saya ya, nanti silakan kalian search aja, oke? Oke, saya Ya, mulai Bu. untuk mata kuliah Ya, Bu. perancangan sistem kerja di materi antropometri. Mungkin kalian belum familiar dengan
apa itu antropometri, karena memang antropometri memang sebuah keilmuan yang sangat khusus di bidang ergonomi di industri. Seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui dalam sistem kerja itu manusia berperan sebagai sentral, sebagai perencana, perancang, pelaksana juga sebagai pengendali, mengevaluasi sehingga diharapkan bisa menghasilkan sebuah rancangan sistem kerja. Jadi di awal-awal pertemuan di minggu 1 atau minggu kedua kemarin saya memberikan materi tentang rancangan kerja. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa manusia itu merupakan adanya interaksi antara manusia dan mesin gitu. Jadi sebagai sentral di sini posisinya sebagai manusia. Kemudian apa itu antropometri, atau mungkin sudah pernah mendengar atau membaca atau mengikuti webinar tentang ergonomi, kira-kira ada yang tahu apa itu antropometri? Kayak itu ya Bu, kalau gak bahasa lama apa yang berasal dari bahasa Yunani kayak pengukuran manusia gitu ya Bu? Bisa. Yang jadi apa ya, saya lupa Bu, ini pernah dengar waktu itu. Ini yang Jadi, pakai akun pembimbing HMMT itu siapa ya? Kodir Bu. Rio Bu. Rio Bu. Rio Bu. Kenapa itu loh Bu? Oke, tak pikir. Kodir Bu. Oke, kembali ke materi. Kok Bu? Antropometri. Apa itu antropometri? Stop, balik ke materi. Stop, balik ke materi. Ayo udah, kembali ke materi. Apa itu antropometri? Antropometri adalah kalau perannya sih saya tahu Bu, masih ingat kalau perannya mah. Apa? Kalau perannya itu yaitu peran paling penting dalam bidang perancangan industri. Contohnya kayak perancangan pakaian tuh Bu, kalau nggak salah tuh. Kayak misalkan apa ya? Ergonomik dan Ergonomik. Iya. Antropometri itu bagian dari ergonomi. Ergonomik dan arsitektur kan? Arsitektur. Bisa. Iya, arsitektur ya, betul sih. Apa framing? Buka materi sih Bu di sini Bu aku. Hehe. Oke. Jadi Ya, lu paling buka Google tahu gua. Enggak Put, sumpah materi ini, materi aku buka. Nah, oke, saya jelaskan. Antropometri benar berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata antro yang artinya manusia dan metri yang berarti ukuran. Jadi antropometri itu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia. Jadi Ya, saya betul 100 buat saya. Ya. Jadi antropometri ini kaitannya nanti dengan mata kuliah desain produk. Jadi iya, Bu. output dari antropometri itu berupa desain produk. Desain produknya dirancang berdasarkan ukuran dimensi atau ukuran bagian-bagian dari tubuh manusia. Ada yang panjang tangan kanan, rentang tangan. Itu kalau untuk yang produk-produk yang menggunakan kayak meja, kemudian lingkar kepala. Itu kalau produk-produk yang menggunakan di kepala seperti itu. Jadi antropometri itu cakupannya sangat luas. Jadi kaitannya dengan perancangan nanti di desain produk maupun perancangan sistem kerjanya. Nah, biasanya kalau di praktikum ergonomi itu nanti kalian diminta untuk pas zaman saya dulu itu diminta untuk mengukur dimensi tubuh manusia, kemudian membuat desain produknya, lalu yang ketiga membuat market produknya atau prototipenya. Jadi misalkan kalian ingin membuat rancangan helm yang ergonomis, berarti kalian nanti gambar desainnya, yang sebelumnya kalian lakukan pengukuran dimensi tubuh manusia mungkin bagian kepala, kemudian kalian buat prototipenya atau contoh produknya seperti itu. Itu nanti kalau untuk praktikum. Kemudian
Antropometri dibagi menjadi dua, statis dan dinamis. Kalau yang statis itu diukur saat manusia dalam posisi diam. Kalau yang dinamis biasanya dia menggunakan alat bantu kayak menggunakan kamera dan lain sebagainya. Nah, kalau di praktikum kita melakukan pengukuran yang antropometri statis. Jadi nanti misalkan kalian, salah satu dari kalian diukur di atas kursi antropometer namanya. Jadi ada kursinya, kursi yang didesain memang untuk mengukur bagian-bagian tubuh manusia. Jadi nanti ada gambarnya, saya jelaskan di belakang seperti itu. Kemudian ini nggak usah. Nah ini data antropometri nanti bisa diaplikasikan, bisa merancang workstation atau stasiun kerja, bisa merancang mesin, bisa merancang produk konsumtif kayak kayak merancang kursi, meja komputer. Waktu saya masih mengajar di UIN itu saya mendesain bersama dengan anak-anak lab itu mendesain tempat duduk mobil go-kart. Jadi kita melakukan penelitian, kemudian dianalisa, lalu muncullah desain tempat duduk mobil go-kart yang ergonomis, yang enak diduduki untuk misalkan menggunakan mobil go-kart seperti itu. Nah ini gambar-gambar contoh misalkan didesain menggunakan data antropometri. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada gambar yang orang sedang duduk di depan laptop yang didesain sedemikian rupa untuk kursi dan mejanya. Kemudian yang gambar ini juga, jadi ini bisa berputar-putar sesuai dengan kemauan dari si yang menggunakan seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia ini jelas berbeda ya dari segi umur. Jadi usia sekitar umur 20-an dengan anak yang masih sekitar umur 10 tahun dan dewasa atau mungkin sudah manula itu tentu ukuran tubuh manusianya berbeda-beda karena ya faktor umur, pertumbuhan itu juga akan berpengaruh. Kemudian jenis kelamin juga jelas kalau ini sudah bisa kalian bisa kalian lihat bahwa secara umum pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar daripada wanita. Ini sudah alamiah dari sananya. Suku. Nah, suku juga berpengaruh. Suku Jawa dengan suku yang di Kalimantan atau dengan yang di Papua jelas karakteristik fisiknya berbeda. Kemudian posisi tubuh juga menentukan atau berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Misalkan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri tentu ukuran dari dimensi tubuhnya berbeda atau berpengaruh. Nah, ini misalkan rancangan lingkungan kerja, mungkin seorang administrasi di kampus misalkan atau di perkantoran yang kesehariannya menggunakan komputer. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga kursi ataupun meja yang digunakan itu nyaman. Itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi variabilitas dari ukuran tubuh manusia, cacat tubuh. Jelas itu sangat mempengaruhi adanya perbedaan di ukuran tubuh manusia. Waktu saya skripsi, saya mendesain tempat wudhu untuk orang cacat, untuk difabel yang menggunakan kursi roda dan menggunakan krek. Jadi jelas untuk dimensi tubuh manusianya berbeda dengan orang yang normal, yang tidak cacat. Kehamilan juga sangat mempengaruhi. Suku bangsa, orang Indonesia dengan orang mungkin yang di Eropa, yang di Afrika, jelas itu mempengaruhi variabilitas dari ukuran tubuh manusia.
Pakaian, tebal tipisnya pakaian juga mempengaruhi ukuran dari tubuh manusia. Jadi biasanya kalau praktikum saya mewajibkan untuk menggunakan celana dari kain bahan, bukan yang celana jeans, karena nanti akan mempengaruhi ukuran dari dimensi tubuh kalian. Jadi biasanya menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal. Gitu. Iya, Nah, Bu. ini nggak usah aja. Nah, aplikasi distribusi normal dalam data antropometri. Nanti di antropometri ini kalian akan menghitung standar deviasi, menghitung persentil, menghitung kecukupan data dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau yang di praktikum di semester kalau nggak 4 atau 5 itu nanti saya meminta untuk menghitungnya secara manual, tidak menggunakan Excel misalkan. Jadi benar-benar tulis tangan manual. Jadi cara menghitung standar deviasi itu ada rumusnya, nanti kalian yang menghitung secara manual seperti itu. Kemudian, nah ini persentil. Persentil yaitu suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Jadi di sini persentil misalkan ada persentil 1, persentil 2,5, persentil 5, 10, 50, 90, 95, 97,5. Untuk yang persentil rata-rata itu menggunakan persentil 50. Nah, biasanya persentil di bawah 50 ini digunakan untuk merancang misalkan produk-produk yang digunakan untuk anak di bawah umur kayak anak-anak TK itu menggunakan persentil yang kecil. Tetapi kalau kebanyakan itu menggunakan persentil di atas 50. Menggunakan persentil 50, 90, 95 atau 97,5 tergantung dari orang yang akan memakai produk itu. Jadi kalian mengukur dimensi dari sekelompok orang, kemudian kalian tentukan kira-kira dari sekelompok orang itu lebih tepat menggunakan persentil yang mana untuk biar bisa digunakan oleh khalayak umum. Jadi tidak ada penyesuaian yang signifikan seperti itu. Nah, ini penjelasannya, persentil 95 itu artinya 95% dari populasi berada sama atau lebih rendah. Ini menunjukkan ukuran besar. Nah, ini biasanya yang digunakan 95 persentilnya. Kalau yang persentil 50 ini yang rata-rata dari populasi yang kalian ukur. Kemudian yang 5 persentil ini untuk ukuran kecil. Jadi nanti tolong dipahami bahwa di sini ada persentilnya, ada persentil 1, 2,5, 5, 10, 50, 90, 95, dan 97,5. Ini nanti sebagai patokan kalian dalam merancang sebuah desain produk. Kalian menggunakan persentil berapa? Misalkan kalian merancang sebuah helm. Nah, helm itu orang yang kalian ukur dimensinya atau populasinya itu rata-rata orang dewasa, berarti kalian menggunakan persentil di atas 50. 50. Ya. Ini ada rumus-rumusnya ya. Jadi yang persentil 1 X rata-rata. Jadi kumpulan dari data, misalkan data tinggi tubuh. Itu ada 10 orang yang kalian ukur, dicari rata-ratanya berapa. Kalau yang persentil 1 berarti X rata-rata dikurangi 2,325 dikali ini standar deviasi. Kemudian yang 2,5 X rata-rata dikurangi 1,960 dikali standar deviasi. Terusnya yang 50 ini X rata-ratanya saja. Berarti katakanlah ada 10 orang yang kalian ukur dengan tinggi badan katakanlah 160, berarti rata-ratanya 160, sehingga kalian jika ingin membuat sebuah desain produk menggunakan yang rata-rata bisa digunakan menggunakan persentil 50 seperti itu.
Mungkin masih bingung, nanti saya akan langsung ke soalnya saja. Nah, misalkan ini ada data tinggi tubuh manusia dengan kategori dia dewasa, laki-laki, usia antara 19 sampai 40 tahun. Ini ada 30 orang yang saya ukur. Jadi ada 171 sampai 173 data tinggi tubuhnya. Kemudian sudah saya hitung rata-ratanya didapat 173,63. Berarti ini X rata-rata ya. Kemudian saya cari standar deviasinya 3,62 dari data ini. Dari data 30 data ini didapat standar deviasi 3,62. Hitunglah nilai P5, berarti persentil 5, P10, persentil 10, P50, P90, dan P95. Nah, ini yang persentil 5, berarti kan tadi standar nilai rata-ratanya kan 173,63 dikurangi 1,645 dikurangi dikali 3,62, hasilnya 167,67 cm. Sama dengan yang sampai 95 persentilnya. Itu. Nah, biasanya kalau ada data seperti ini, saya kalau tidak pas praktikum, biasanya saya meminta kalian untuk menghitung sendiri standar deviasinya manual. Tapi kalau kalian misalkan ada kuis dan lain sebagainya, bisa menggunakan Excel untuk menghitung standar deviasinya. Jadi data 30 data ini kalian cari standar deviasinya. Jadi menggunakan STDV sama dengan STDV kurung buka, kemudian dimasukkan datanya semua ini, kurung tutup, di enter, nanti ketemu standar deviasi dari data yang kalian masukkan itu. Gitu. Ada yang bingung dengan persentil hitungannya? Bingung. Bingung di bagian mananya? 1645 dari mana, Bu? Ini 16,45 ini dari rumus. Iya, Bu. Ini loh rumus. Dari rumus. Oh, yang yang Iya. itu Bu, persentil 5 ya? Iya, yang persentil Oh, yang ini. berubah rata-rata 5 sama tahun. deviasi ya, Bu? Gimana? Yang berubah rata-rata sama deviasi ya? Yang rata-ratanya tetap, karena kan semua menggunakan X rata-rata. Yang beda tuh yang ya Iya, persentil nilai itu satu, kan beda-beda tergantung persentil. persentil. Kalau iya persentil. Ya, bukan persentase, ya persentil. Beda nanti soalnya. Jadi ini sudah rumus, kalian tidak bisa mengotak-ngatiknya, cuma kalian tinggal memasukkan datanya saja. Iya, masukin jadi rumusnya ini ya? rata-rata deviasi. Gimana? Ya, jadi rumusnya udah ini gitu ya, Bu. Sudah baku. Jadi kalian misalkan ingin menghitung ya tinggal memasukkan rumusnya aja. Jadi sama. Rumusnya udah tetap, Bu? Gimana? Rumusnya udah tetap apa beda-beda, Bu? Tergantung dari persentil yang kalian inginkan. Misalkan persentil 1 berarti X rata-rata dikurangi 2,325 dikali standar deviasi. Kemudian ada lagi yang standar persentil 5. Berarti X rata-rata dikurangi 1,645 dikali standar deviasi. Gitu. Jadi untuk memudahkan kalian dalam mengingat rumusnya, biasanya saya menggunakan kalau yang 50 itu X rata-rata, kemudian yang di bawah 50 berarti itu minus. Kalau yang di atas 50 itu mesti positif. Tinggal dihitung aja, tinggal hafalkan aja yang 1,28, 1,645, 1,960. Karena itu cuma sebenarnya kalau kalian hafal cuma tinggal mengurutkan saja gitu. Masih bingung? Ngerti, Bu? Udah, Bu, ngerti, Bu? Oke. Insyaallah, Bu, insyaallah. Jadi siap ya kalau ada kuis ya minggu depan. Bu. Bu.
Siap, Ini Bu. kalau Siap. DPP siap ya? Siap. Siap. Oke. Insya Allah, Bu. Jadi ini nanti bisa kalian pahami ya, Insya P5 Allah itu siap. kalau saya Insya menuliskan Allah siap. P5, P10 berarti itu artinya persentil 5, persentil 10 gitu ya. Jadi jangan bingung. Ya, Bu. Nah, ini hasilnya. Hasil misalkan kalian ingin membuat pintu kamar misalkan, kalian Mana saja. untuk merancang butuh data, kemudian kalian tentukan persentil berapa yang akan kalian gunakan sebagai standar, sebagai acuan dalam membuat pintu, tinggi pintu. Gitu. Nah, untuk apa? Kalau pintu kan biar semua orang bisa masuk. Kalian menggunakan persentil yang tinggi, yang paling besar 95. Sehingga harapannya orang yang memiliki tinggi antara 170-an itu bisa masuk, tidak menunduk. Kalau yang ukurannya tingginya kurang dari upgrade. Nah, kurang dari 179 berarti kan dia tidak butuh hanya butuh penyesuaian saja. Oke, lanjut. Kemudian uji validasi data. Nah, tadi selain persentil tadi, di sini juga ada namanya uji keseragaman data. Ada BKA, batas kontrol atas, BKB, batas kontrol bawah. Ini untuk membuat grafik. Jadi X rata-rata, kalau yang kontrol atas berarti plus, dikali K. K itu tingkat kepercayaannya. Kalau biasanya yang digunakan itu tingkat kepercayaan 95%. Karena kan kita mesti ada namanya data error, sehingga derajat ketelitiannya itu hanya 5% atau tingkat batas minimumnya 5% yang untuk adanya error itu, sehingga kalian biasanya menggunakan K itu 95% atau nilainya 2 di sini. Gitu. Nah, ini ada rumus standar deviasi. Kalau kalian ingin menghitung secara manual, ada N sama dengan jumlah data, X itu data, yang X rata-rata itu jumlah rata-rata data. Kemudian ada uji kecukupan data. Nanti akan saya jelaskan secara pelan-pelan nanti di minggu berikutnya. Itu. Kemudian, nah ini beberapa contoh antropometri dari tubuh manusia. Jadi ada panjang rentang tangan, kemudian ada tinggi badan, ada banyak sekali nanti dimensi tubuh manusia itu apa saja. Nanti minggu depan akan saya berikan dimensi tubuh manusianya itu apa saja seperti itu. Nah, ini untuk antropometri tangan. Jadi ada panjang jari, panjang ruas jari dan lain sebagainya. Kalau ini untuk merancang produk-produk kayak sarung tangan, kayak merancang handle di pintu, merancang botol kemasan, itu menggunakan antropometri tangan. Nah, ini antropometri kepala. Jadi cara mengukurnya seperti itu. Kemudian ini yang tubuh, ini yang kaki. Kalau misalkan membuat sepatu, membuat pijakan sendal bisa, Bu. pijakan untuk di gas mobil atau di Rem mobil. Ya, di mobil juga bisa. Nah, ini rancangan kurang ergonomis seperti ini. Karena kan kalau kelamaan itu menimbulkan kayak pegel-pegel gitu ya. Kita kalau dalam mengetik kalau tidak posturnya itu sama tuh menimbulkan kelelahan. Kemudian yang lebih ergonomis seperti ini, dirancang stasiun kerjanya seperti ini. Jadi mungkin dari tempat duduknya bisa maju mundur sehingga tidak terlalu pegal.
Nah, ini perbedaan ukuran tubuh manusia populasi berdasarkan rasnya. Jadi orang Amerika dengan orang Indonesia mungkin dengan orang Afrika itu berbeda. Nah, ini contoh dari data antropometri Angkatan Darat dari tiap-tiap negara ini pada tahun ini udah lama banget. Ini. Nah, ini kursi antropometer yang digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia. Ini punya UIN, kemudian ini punya UII, punya UGM, punya ITB. Yang punya UII itu full menggunakan kayu. Kalau yang ITB itu menggunakan besi. Ya. Kalau yang UPY, Bu? UPY labnya baru dibuat. Sabar ya untuk pengadaan alat. Oh, ya Bu, ya Bu. Ya, Bu. Ya. Masih di angan-angan. Masih Amin, dia amin. bayang-bayang. Semoga Pasti ada. bayang. Saya dulu pernah menjadi pakai keranda. pembimbing skripsi dari mahasiswa saya di UIN dulu merancang kursi antropometri. Itu kalau dibuat itu menghabiskan 10 juta untuk membuat ini. Murah. 10 juta karena kan di bawahnya ini ada kayak dongkrak jadi bisa diukur bisa diatur ketinggiannya. Tapi kalau yang ITB ini dia menggunakan mesin, jadi tinggal dipencet aja tombolnya itu bisa naik turun secara otomatis. Lebih mahal ya Bu berarti? Iya, lebih mahal. Itu. Waduh. Jadi Sekali bayar semester, Bu. Saya kurang tahu yang Iya. di asli Iya, apakah bener, juga yang di ITB ini. Masih kurang, Put. Itu. ITB. Nah, ini contoh perancangan dengan menggunakan data antropometri, merancang tinggi pintu, merancang rak, merancang tinggi genggaman koper, merancang tinggi tempat duduk, ukuran handle atau di handle pintu, merancang pengaman mesin perkakas. Ini menggunakan data antropometri. Kalau yang produk sepatu, contohnya menggunakan panjang telapak kaki. Itu menentukan panjang maksimum sepatu. Ada panjang telapak lengan kaki, menentukan lebar dari sepatu. Dan lain sebagainya. Ini kalau kalian ingin membuat sebuah produk sepatu. Nah, seperti ini contoh desain rancangan sepatu yang ergonomis, yang dirancang sesuai dengan ukuran dari populasi yang kalian ukur. Gitu. Ada yang ingin tanyakan dari materi antropometri? Halo? Yang jago gambar Alhamdulillah, Bu. Yang jago gambar Oh, Bu. itu nanti kaitannya dengan mendesain gitu. Jago sekali saya, Bu. Ya, sip. Jadi sudah punya bayangan tentang apa itu antropometri? Inti ya, Bu, dari intinya. Jadi intinya tuh gak jauh dari desain mendesain dan ukur mengukur kayak gitu ya, Bu. Ya. Jadi harapannya dengan kalian menggunakan data antropometri itu produk yang kalian desain itu bisa digunakan ergonomis, nyaman digunakan. Misalkan ada orang merancang produk sepatu misalkan, tetapi data yang diambil itu menggunakan populasi orang Indonesia, sedangkan yang menggunakan rancangan sepatu itu bukan orang Indonesia, sehingga mungkin digunakan oleh orang Amerika atau orang Eropa. Kan beda, panjang kakinya kan beda. Kan itu dianggap produknya itu tidak bisa dikatakan sebagai produk ekonomis. Ya, karena kan antara data yang digunakan untuk ukurannya itu dengan data yang dibuat kan tidak sesuai. Berbeda. Ya, berbeda. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan sebelum waktunya habis? Ya, Bu. Oke, sudah siap. Misalkan ada kuis ya tentang antropometri ya. Bu. Ya. Aku like sekali dengan kuis. Iya. Sekali. Sip. Gimana? Bu, yang tadi rata-rata itu. Gimana? Itu yang tadi rata-rata itu harus mencari sendiri rata-ratanya atau gimana ya, Bu, yang tadi Tergantung menghitung dari tadi? soalnya. Misalkan kalau
pas saya kepengen kalian mencari rata-ratanya, berarti kalian menghitung secara manual. Katakanlah ini ada 30 data, Ditambah kalian semua terus dibagi 30 ya, Bu? ya betul, Iya. secara manual seperti itu. Pinter. Kayak pelajaran dulu kan Mas Yogi. Ya, Dapat sepeda. Kayak pelajaran PKN ya. Ambil Mas Yogi. kalau yang Sini standar tak deviasi, kasih Ambil Mas sepeda. Yogi. yang standar deviasi nanti saya hitungkan deh, nggak apa-apa untuk standar deviasinya, biar kalian langsung. Iya, saya yang belum tahu deviasi, Bu. Cara cari Oh, iya, standar. Bu. Ya ini Jak rumusnya bentar. Nah ini rumusnya standar deviasi. Memang agak panjang untuk mendapatkan Penjabaran. angka itu. Karena kan berarti jumlah semuanya dikali X1 XN Kurang jumlah 30 rata-rata. dikurangi X rata dikuadratkan dibagi N, kan tadi 30 dikurangi 1, berarti kan dikurangi Untuk berarti jumlah ya, kan Bu? 9. Data ya. Ketemu standar deviasinya. Kalau ini memang agak lama, agak panjang untuk